Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Kenapa hanya sedikit pemimpin perempuan? Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki yang sudah tidak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya seakan-akan baik-baik saja. Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara di dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada, dan itu buat satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu hanya jadi ilusi semata? Bisa dibilang kesetaraan ini belum dirasakan sama semua perempuan. Kita setara tapi belum merata. Nah, itu ditunjukkan sama penelitian yang bilang bahwa Indonesia berada di posisi 85 dari 149 negara soal kesenjangan gender. Perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak masalah yang bikin mereka belum benar-benar punya kesempatan yang sama. Tapi, apakah sebenarnya yang menghambat perempuan untuk memimpin? Masalah besar bisa jadi tentang pernikahan anak yang faktanya 15% anak perempuan di Indonesia menikah di umur kurang dari 18 tahun. Selain itu, bahaya untuk kesehatan, bikin lingkaran kemiskinan besar karena mereka kehilangan hak untuk sekolah, bikin kekuatan ekonomi jadi lemah sampai nantinya terjebak dalam siklus yang sama, akhirnya tidak bisa lepas dari kemiskinan yang menjerat sejak lama. Itu tentu saja harus dihentikan. Nah, kabar baiknya bahwa pemerintah lagi merancang peraturan yang menaikkan batas minimal perempuan untuk menikah. Oke, tapi kalau terlepas dari studi, masalah rumit lainnya banyak perempuan hadapi, dari catcalling di jalanan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pemikiran tradisional yang menempatkan perempuan dalam kontak pekerjaan domestik rumah tangga. Cita-cita jadi pemimpin dunia terhalang oleh api dalam tungku yang harus dijaga agar tetap menyala. Meski tentu saja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus memilih antara karir atau keluarga, yang bikin persaingan pun jadi nggak setara. Di sisi lain, lingkungan pekerjaan juga membentuk laki-laki menjadi lebih superior dalam karir. Padahal dalam penelitian menunjukkan adanya hubungan erat antara kesejahteraan perempuan dan tingkat ekonomi suatu negara. Semakin sejahtera kaum hawa, maka semakin maju ekonomi negaranya. Semua masalah itu menunjukkan jalan terjal perempuan untuk jadi seorang pemimpin. Pada akhirnya, kita masih sama-sama melawan. Ada banyak panutan yang berhasil menunjukkan kalau perempuan bisa dan mampu memimpin dan jadi pahlawan. Kesempatan pendidikan yang terbuka kayak sekarang juga masih dimanfaatkan untuk memunculkan pemimpin-pemimpin perempuan baru di masa depan. Nah, satu video ini mungkin tidak bisa menjelaskan semua penyebab atau permasalahan yang ada, tetapi mungkin saat ini perempuan fokus sama kekuatan, bukan ketakutan. Karena apapun yang kita takutkan tidak punya kekuatan. Justru sebaliknya, ketakutan kitalah yang memberikan kekuatan.